Al-Quran, tepatnya di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini surah yang ke-9 kalau nggak salah. Surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya bahwasanya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Mulai Muharram bulan 1 sampai Zulhijjah bulan 12. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sewaktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang suci, 4 bulan yang istimewa. Ini kira-kira nang 4 bulan ini apa-apa aja yuk? Jamaah, woi jamaah, jangan guringan. 4 bulan ini apa kira-kira? Amun Rajab jelas bang, sudah karena pembahasan kita Rajab ya Allah. Nah, so daripada akan sebutin jawabnya, C3 aja lah kita. Apa nang 3 ini? Kata ulama ahli tafsir, 3 bulan itu berbarengan, 1 bulan yang berpisah. Yang berbarengan itu bulan 11, bulan 12, bulan 1. Sedangkan yang berpisah, ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan ke-7. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ini kan limbah tentung 12 mau boleh pulang ke 1 berbarengan, sedangkan Rajab tetap pisah. Nah ini adalah 4 bulan. Ramadan kada masuk dalam ini. Lain lagi anunya. Keistimewaan Ramadan lain lagi. Nah maka kita berada di salah satu bulan yang mulia, yang suci dan istimewa di Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan 4 bulan ini. Dan orang-orang dahulu mereka melakukan gencatan senjata di bulan-bulan ini. Kadang ada peperangan. Sehingga Rajab itu di dalam bahasa Arab yang lain mereka mengatakan bulan Asham, Al-Asham. Asham itu artinya tuli, kada mendengar. Sebab di bulan itu mereka kada mendengar bunyi-bunyi peperangan. Kalau saudara-saudara kita di Palestina sana kada tahu di bulan Rajab disikat bubuhannya terus. Kada tahu di bulan Ramadan baging iya dibantai bubuhannya. Kurang ajar. Kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau dahulu orang berperang ada aturan. Karena mereka sangat menghormati dan memuliakan 4 bulan ini. Sehingga salah satunya di bulan Rajab tidak ada peperangan, gencatan senjata. Adapun di bulan Zulqa'dah itu 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kaum muslimin yang datang ke Mekah, yang datang jauh ke Mekah, itu mereka dalam perjalanan aman menuju Mekah melaksanakan ibadah haji. Zulhijjah adalah memang pelaksanaan ibadah haji. Muharram bulikan dari pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan aman. Sedangkan bulan Rajab, bulan pertengahan, ini di mana kaum muslimin banyak melaksanakan ibadah umroh. Nah sehingga 4 bulan inilah kesepakatan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin itu mengadakan gencatan senjata.
tetapi mereka melanggar. Kaum musyrikin melanggar daripada perjanjian itu, mereka tetap melakukan peperangan di bulan-bulan haram termasuk di bulan Rajab, sehingga turun ayat Al-Quran menasakh atau menghapus daripada larangan itu. Waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ayatnya. Jadi larangan tentang melakukan peperangan di bulan Rajab sudah dihapus, tetapi keistimewaan bulan Rajab masih berlaku hingga sekarang. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Rajab juga dingarani oleh sebagian orang Arab dengan sebutan Rajam, mengganti huruf ba pada kalimat Rajab dengan huruf mim. Rajab, Rajam. Nah itu ada sebagian kalau orang Arab yang nyebut bulan Rajab itu bulan Rajam. Kenapa? Karena di bulan ini syaitan dan anak buahnya dirajam sehingga tidak bisa mengganggu dan mengusik hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga menyebut dengan Rajab ini Syahrul Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sekitar penamaan bulan Rajab yang mungkin kita hanya raja mendengar. Jadi bukan hanya Rajab ngarannya, tapi ada namanya Syahrul Asam, Syahrul Asab, dan apalagi tadi Syahrul Rajab. Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengajarkan kita kepada doa apabila Rasulullah melihat hilal awal pertanda masuknya bulan Rajab. Itu Rasulullah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini kalau sudah masuk Rajab ini nggak kerasa, Sya'ban kemudian Ramadan. Rajab juga dinisbahkan Nabi sebagai bulannya Allah. Apakah bulan-bulan yang lain bukan milik Allah? Bulan-bulan yang lain pun milik Allah, karena Allah yang menetapkannya. Tapi dinisbahkan Rajab sebagai bulannya Allah menunjukkan ada keistimewaan dan kekhususiatan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulannya umatku. Apa yang dimaksud Rajab sebagai bulannya Allah? Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Rajabun syahrul istighfar, Rajab itu bulannya istighfar. Oh, yang dimaksud Rajab bulannya Allah, yaitu bulan kita disuruh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kanzun Najah was-Suhur banyak ditulis tentang sigat atau bentuk istighfar di bulan Rajab. Mulai yang paling pendek sampai yang paling panjang istighfarnya banyak banget. Istighfar yang paling pendek itu kita dianjurkan membacanya setiap hari pagi dan petang sebanyak 70 kali. Allah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, sama aja. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Nanti pian habis ini baca masing-masing, atau nanti waktu apabila pagi dan sore tiap hari selama bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dan juga kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga dibaca pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nah itu Bang siwat istighfar yang agak pendek. Adapun sisanya itu panjang-panjang, bisa dilihat nanti dalam kitab Kanzun Najah Wasurur. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini mikrofonnya kenapa ada kesetrum nah ganti Bang. Nih kah? Penon mikrofonnya pinandu mana ulun. Sampai di mana tadi? Nah, di bulan Rajab ini, terima kasih. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bulan di mana baginda junjungan kita di Isra dan di Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada malam 27 Rajab. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada perjalanan Rasulullah SAW pada Isra dan Mi'raj tersebut. Di antara yang paling utama adalah oleh-oleh yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau. Yang asalnya kewajiban sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini aja mungkin nanti kita bahas. Yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau ibarat orang berjualan banyak mana sudah diskonnya 50 jadi 5, subhanallah 45 kurangnya. Jadi kita tuh bersyukur benar kepada Rasulullah, salah satunya kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Karena atas saran Sidin, saran Nabiullah Musa agar Rasulullah minta keringanan yang asalnya 50 menjadi 5. Kalau Nabi sendiri setelah diberikan Allah 50 waktu, inggih pun menerima tanpa ada tanpa ada sedikit komentar lah, pokoknya terima aja. Nah itu aja, inggih pun lah. Cuma turun ketika mendapatkan Nabi Musa, disarankan umat ulun hajanang ganal-ganal badannya, yang kekar-kekar, yang kuat-kuat saja. Kewajiban beribadah cuma hari Sabtu aja daur. Ini kayak apa umat pian akhir zaman, sudah badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, kekuatannya tidak seberapa. 50 waktu. Dalam sehari semalaman kita ada 24 jam. Kalau sembahyang sholat itu 50 waktu, berarti kada sampai sejam lah. Sebab bila sejam sekali aja 24 aja, nah berarti setengah jam. Kurang lagi malahan. Ayo bayangkan, dak kawal lagi pian hendak bersantai-santai sampai waktu. Ada urusan ini karena kawal, subhanallah. Maka kita bersyukur benar kepada Rasulullah dan kepada Nabi Musa. Sehingga yang asalnya kewajiban 50 menjadi 5. Nah, yang 5 ini tolong mana jangan dikurang-kurangi lagi. Dikurangi jangan, apalagi Mbak Ampeh itu nama umpat pengajian khatam sembahyang. Umpat pengajian meninggalkan syariat. Di dalam kitab-kitab fikih madhab Imam Syafi'i dibahas orang yang tidak punya udzur, orang Islam yang tidak punya udzur meninggalkan sholat fardu. Keadaan mereka ada 2.
Yang pertama karena malas, yang kedua karena memang meyakini bahwa sholat fardu nggak wajib lagi. Yang pertama karena malas, ini hampir kebanyakan alasan-alasan orang yang kada sembahyang. Intinya malas, gitu aja dah. Belum terbuka hati lagi aja, belum terbuka imun pian kada membuka. Rasa rigat lagi hawak aja. Tanggung lagi nah mencari duit. Intinya malas, gitu aja dah. Orang yang meninggalkan sholat fardu, orang Islam, nih kita pembahasan kita orang Islam lah. Orang Islam yang meninggalkan sholat fardu yang tidak punya udzur, baik alasan karena malas ataupun karena meyakini atau mengetekadkan bahwa sholat fardu enggak wajib lagi, sama-sama berdosa, itu aja dah. Sama-sama berdosa. Maka mereka segera dipinta agar minta ampun kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipintanya supaya langsung bertaubat, segera minta ampun kembali kepada Allah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apabila misalnya sholat zuhur yang ia tinggalkan, selama waktu zuhur masih ada, dipinta terus, ingatlah kasih bertaubat, cepat kerjakan sholat zuhur, ini waktunya masih ada. Oh, sekalinya waktu zuhur sudah habis, masuk waktu asar. Waktu asar pun dia dipinta. Waktu zuhur dan asar kan boleh dijamak. Sholat zuhur sama sholat asar itu kan boleh dijamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Sehingga memberlakukan hukum pancong bagi orang yang meninggalkan sholat tadi belum lagi diperkenankan kalau masih dua waktu sholat itu bisa dijamak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan sholat fardu ini hukumannya nih dipancong lehernya, yang dibanjar ini ditegakkan bisa kelimpangan sama kepala yang mana. Kerasnya pang ustadz ya, kita kada keras, tegas. Yang keras itu orang kada bersalah dihukum, nah itu keras. Tapi kalau orang salah dipadahkan salah, itu tegas. Ini hukum dalam agama. Kita hanya sekedar menyampaikan, mudah-mudahan ada rasa takutan. Walaupun inya meninggalkan karena malas, bilanya masih karena mau bertaubat, dalam artian tidak segera melaksanakan sampai habis waktu sholat yang kedua, seperti sembahyang asar tadi, baru dipancong. Begitu juga orang yang meninggalkan karena meyakini dan mengetekadkan bahwa sholat fardu nggak wajib lagi sampai habis waktu yang kedua, seperti asar tadi, baru dipancong. Kalau maghrib sama isya, nah kalau subuh sampai waktu isyraq. Tetapi setelah orang ini meninggal, kan habis dipancong tuh kira-kira kada lagi nang hidup lah. Hidup tuh jadi benrowo ya. Sudah dipancong dihukum nih mati kalau ini nih. Nah, maka kayak apa dengan jenazahnya? Orang Islam yang meninggalkan sholat karena malas tadi itu tetap dirawat dan diselenggarakan. Artinya tetap ditakziahi, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Dan insya Allah dengan ditegakkan hukuman tadi, di akhiratnya kada dapat lagi siksa meninggalkan sembahyang. Hakun dipancong leher aja kah? Hakun mendapatkan siksa di akhirat kah? Dulu kan hakun berduanya bang. Ibaratnya tuh, kalau azab dan siksa di akhirat lebih berat, lebih sadis, lebih besar daripada azab dan siksa di dunia. Ada apa-apanya.
Satu waktu sholat jadi dia tinggalkan, Allah hukum selama 80 hukum. Dalam satu hadis 80 hukum itu sama 80 tahun. 80 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru kana fi yaumi alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 80 tahun akhirat bagaimana? Berapa hitungan di dunia? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 80 tahun akhirat, ya Allah lawasnya. Itu sebuting waktu aja ditinggalkan. Nah, maka siksa azab di dunia jauh tidak sebanding dan tidak seberapa dengan azab dan siksa di akhirat. Sedangkan keadaan jenazah orang yang habis dihukum meninggalkan sholat fardu yang tidak punya uzur, yang ia meyakini bahwa sholat fardu nggak wajib lagi, ini jenazahnya kan usah dirawat, kada usah diselenggarakan, nggak usah dimandikan, nggak usah dikafankan, nggak usah disolatkan, jangan dikuburkan kuburan orang Islam. Bahkan kata ulama, jenazahnya kasihkan aja sama buaya, kasihkan sama singa, binatang supaya dimakan loh dagingnya tuh. Kenapa? Karena orang ini sudah keluar daripada millah Islam. Yang kita diwajibkan merawat jenazah itu jenazah orang Islam. Ini kan dia sudah keluar. Ya Allah sekalian yang dimuliakan Allah, orang itu bisa keluar daripada agama Islam alias murtad bukan hanya inya pindah agama, maaf, bukan hanya pernyataan sikapnya dia menyatakan dirinya keluar daripada agama, tapi keyakinan i'tiqad merubah yang apa-apa yang sudah diwajibkan Allah dan disepakati oleh para ulama, ijma para ulama nyama ingkari, maka ini dengan sendirinya keluar sudah daripada agama. Sholat fardu semua kaum muslimin mewajibkan dan hampir semua ulama tidak ada yang beda pendapat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada yang beda pendapatnya, itu adalah sholat fardu, sholat wajib. Kalau sholat sunat witir, nah ini beda pendapat. Dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, dalam mazhab kita hukumnya sunnah muakkadah, beda. Itu beda itu. Ulun yakin pian-pian di sini seberatan termasuk orang yang menjaga sembahyang fardu 5 waktu. Maka tinggal kita menjaga, berdoa kepada Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat terus tetap bisa menjaga sholat fardu. Kalau damini kita masih sehat, nyaman, masih bisa. Tapi nanti ada ujian yang berat, apakah kita masih bisa menjaga sholat fardu? Pada saat kita terbaring di rumah sakit, bisa nggak kita sembahyang masih tetap sembahyang? Itu yang berat. Mendamini alhamdulillah sehat, kita bisa sholat subuh berjamaah, maghrib. Nanti habis berjalan sepeda motor gugur, kakinya, batisnya ini apa nih patah, tuh dikasih pakai apa itu namanya gip kah? Nah, ayo sembahyang yokah lagi kadang-kadang. Kepalanya dibalut dengan perban, tangannya, tinggal matanya aja lagi kadang dibalut dengan perban, kayak mumi. Apakah di saat seperti itu kita masih bisa menjaga sembahyang? Itu. Kalau ada orang di saat seperti itu masih bisa menjaga sholat fardu, nah itu dasar bujur orang yang menjaga sembahyang. Kadang-kadang sebagian peraya dikit tuh, cong aja dulu aja. Ujur lagi seorang, garing lagi. Kira-kira Allah Ta'ala tahu ya Allah, maulah kada tahu. Selama akal kita ini masih kokoh, selama akal kita masih normal dan kita dalam keadaan sadar, walaupun kita nggak bisa bergerak sama sekali, sholat fardu tetap diwajibkan. Tangan kada kau bergerak lagi dah, batis kada kau bergerak lagi, kada awak sama sekali,
Cuma akal kita masih sadar. Kita ini dalam keadaan sadar. Kada koma tuh, sadar. Tetap sholat fardu diwajibkan. Cuma cara pelaksananya sudah barang tentu beda dengan orang yang sehat. Kita yang merawat orang garing pun harus belajar fikihnya. Orang merawat orang garing mana? Kadang-kadang yang sakit orang tua kita, kadang saudara, kadang keluarga, kadang tetangga. Kita yang ditugaskan untuk merawat, maka tolong jagakan sembahyang fardunya. Apalagi orang garing nang banget, stumat laginya mati. Jaga di akhir hayat kehidupannya tetap menjaga sholat. Jangan diringankan. Kada apa-apa bahaya pian garing bahaya. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bedalil. Paskah dalilnya lawan masalah ini paskah? Kada pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi daripada kemampuan. Itu maksudnya apa? Orang kada kawa sembahyang berdiri, berduduk, nah itu kawa berduduk, nah itu maksudnya. Bukan kada kawa berdiri kada usah sembahyang. Bila kada kawa berduduk, berapa lagi? Berabah. Kada kawa berabah, berapa lagi sembahyang? Hah? Isyarat lawan matanya. Ada kawa isyarat lawan matanya aja lagi. Kada kawa isyarat lawan matanya, nak apa lagi nya sembahyang? Rukunnya jalan dalam hatinya. Kada kawa juga inya nang disembahyangkan. Mati ngarannya sudah. Sampai kayak itu. Cuma orang yang merawat orang sakit seperti ini harus belajar kayak apa cara toharohnya dan cara sembahyangnya. Jangan juga disamakan lawan orang sehat. Nah itu namanya memberat-beratkan hukum. Jadi seapa aja inya kawa. Bahkan toharahnya pun kadang kayak orang nang sehat juga, seapanya aja inya kawa. Yang penting inya kawa menjaga sembahyang. Nah itu. Nah kita berdoa itu pengdoa kita. Di antara doa-doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Begitu juga hendaknya kita perhatikan orang-orang yang di rumah kita, anak-anak, kekanakan di rumah harus dijaga sholatnya. Nah kemudian ulun kesini semalam ceramah terakhir malam Kamis kalau tidak salah lah. Malam Kamis semalam tuh pembahasan kita, masih ada waktu dikit. Pembahasan kita semalam itu tentang hukum sembahyang berjamaah. Ulun hendak menyambung ke situ sedikit. Semalam itu tanggung pembahasannya. Jadi di dalam orang melaksanakan sholat berjamaah ada yang dapat semalam pahalanya berjamaah plus takbiratul ihram. Nah sampai di situ semalam telah berjamaah plus takbiratul ihram dengan rincian beberapa pendapat oleh para ulama kayak apa dapat takbiratul ihram. Itu semalam. Yang kedua, orang yang sembahyang berjamaah dapat rakaat tapi kada dapat takbiratul ihram. Nah, yang dapat rakaat ini maksudnya orang yang tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Selama imam masih di rakaat pertama, dia baru datang. Rakaat pertama dapat, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat apabila sembahyangnya 4 rakaat. Maka ketahuilah seseorang makmum bisa kada dapat rakaat bersama imam. Ukurannya apabila imam itu al-i'tidal. Bila imam i'tidal berarti kada dapat rakaat sebelumnya. Hanyar datang imam sudah i'tidal rakaat pertama. Nah berarti kada dapat rakaat pertama. I'tidal dari rakaat pertama, bangkit dari rukuk rakaat pertama berarti kada dapatnya.
Paham sudahlah? Nah, karena dapat berarti. Kita menyebutnya orang seperti ini masbuk. Masbuk namanya. Apa itu masbuk? Masbuk itu ada dua. Kalau yang ulun contohakan tadi, sebagian besar kita sudah paham hukumnya. Artinya hanya datang, imam sudah i'tidal atau rakaat-rakaat sesudahnya. Berarti kita masbuk. Nanti bila imam sudah salam, yang pertama sunatnya sudah imam salam kedua, naik lagi menambahi rakaat nan kita kurang. Paham lah kita. Ini ngarannya masbuk hakiki. Tapi ada masbuk nan kedua. Nah, ini sebagian orang belum paham. Bahkan mungkin kebanyakan orang nggak paham. Ini penting banget nih. Masbuk yang kedua ngarannya masbuk hukmi. Secara hukum inya masbuk. Nah, kayak apa? Padahal inya datang berdahulu. Padahal inya takbiratul ihram sama imam. Imam takbiratul ihram, inya takbiratul ihram. Tapi kenapa kok bisa masbuk? Nah, kan aneh nih. Ujar imam Allahu Akbar, inya di belakang Allahu Akbar, tapi inya dianggap masbuk. Nah, kayak apa? Apabila imam i'tidal, inya masih berdiri. Pahamlah? Imam kan baca Fatihah, baca surah, inya ini masih baca Fatihah. Cuma imamnya agak cepat, inya agak lambat. Waktu imam rukuk, inya masih baca Fatihah. Imam i'tidal, inya masih baca Fatihah. Ini masbuk ngarannya. Walaupun inya takbiratul ihram sama-sama imam di belakang. Nah, banyak kalau kita tahu masalah ini. Apalagi mun imamnya super cepat. Zuhur asar biasanya, kadang-kadang ngaran. Mun maghrib isya insyaallah sempat aja tuh. Subuh. Tapi kalau zuhur asar kan cepat imamnya. Bacaan imam cepat benar bacaan Fatihahnya. Si makmum tadi agak lambat. Ada yang lambat lagi, Pang. Lambat benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini motor Astria Bahari. Imamnya pakai Kawasaki Ninja 250 cc. Oh, cepat langsung sampai. Walaupun ketiga rokaatnya yang itu berarti ketiga rokaatnya masbuk. Tetap umpat yajinya. Tapi bila imamnya salam, bila ketiga rakaat sembahyang maghrib nangka itu semua, maka imamnya salam inya menambahi 3 rakaat karena masbuknya 3. Maka kayak apa rumusnya supaya kita tuh kada masbuk? Rumusnya nyaman aja. Bilanya imam rukuk, umpat di rukuk, walaupun bacaan Fatihah kita kada sempurna. Karena bacaan Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Makanya disunatkan bagi imam setelah mengucapkan amin diberi waktu untuk makmum menyempurnakan baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana dulu imam? Diam dulu. Maka semua makmum baca Fatihah. Baca Fatihah sampai tuntung. Kira-kira sudah selesai, hanya imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunat hukumnya. Tapi imam tadi bukan hanya berdiam saja. Nangnya begana tadi deh, kada berdiam aja. Boleh membaca doa, boleh membaca zikir, boleh membaca ayat. Baca ayat maksudnya baca ayat pakai sidin soronganan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Sudah tuntung makmum kira-kira habis sudah baca Fatihah, hanya menyaring Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunat hukumnya. Supaya apa? Supaya makmum menyempurnakan baca Fatihah dan kada terganggu bacaan si makmum. Yang ngalih pian kalau sembahyang imamnya laju benar besasahan. Nah, gini. Imam nih rokok, makmum masih berdiri. Imam rokok, makmum umpat rokok, imamnya i'tidal. Imam i'tidal, makmum i'tidal, imamnya sujud besasahan. Nah, karena berdapatan ngalibanan nang ini. Apalagi sembahyang tarawih 20 rakaat.
Kalau hendak melajui juga bacaan sembahyang tarawih kita nang dilajui itu bacaan Fatihah sama ayatnya, cuma dengan laju nang benar gitu nang sesuai dengan kayak apa cara menyambung ayatnya. Tapi roko, i'tidal, sujud, duduk dia itu ada tumak ninahnya di situ. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga supaya sempurna pembahasan kita. Yang ketiga, ada makmum yang umpat sembahyang berjamaah hanya mendapatkan pahala berjamaah, dapat rakaat jakada, apalagi takbiratul ihram. Ini seperti siapa? Yaitu orang yang baru datang selama imam belum mengucapkan salam. Walaupun inya datang posisi imam sudah pada waktu tasyahud akhir. Imam sudah tasyahud akhir, hanya datang. Imam sudah tasyahud akhir, hanya datang. Ini tetap dapat pahala berjamaah dan pahalanya pun sama loh orang datang pemulaan 27 juga. Namun pian mendatangi kawan makanan, jangan coba-coba datang pendudian. Antara dua aja, mungkin ada tinggal kepalanya lawan buntutnya plus tulangnya. Tapi kalau dalam berjamaah asal imam belum mengucapkan salam aja dapat. Wah, pas bana ustaz aja mana gitu loh, begana aja di rumah aja. Wah, ini salah. Begana dahulu. Timbanya imam merasa anak sudah tasyahud akhir hanya datang, lain juga. Kita takbiratul ihram itu harus kita usahakan. Kita harus usahakan karena itu ibaratnya itu nang paling atas, level nang paling atas. At-takbiratul ula safwatus, apa kata Nabi? Safwatus shalah at-takbiratul ula mal imam. Jadi pilihan yang terbaik, limit edition itu nang kita raih. Selama imam belum mengucapkan salam, maka makmum yang baru datang dapat pahala berjamaah. Oleh karena itu, si imam ada dua keadaan, ada dua waktu, ada dua tempat disunatkan menunggu jamaahnya. Yang pertama pada waktu rukuk. Jadi si imam tuh sunat waktu rukuk tuh agak panjang sedikit. Supaya apa? Supaya jamaah nang hanya datang dapat rakaat.